listener, kembali lagi di Senin Inspirasi. Ini kita ngomong sama Kak Jovi ini kayaknya nggak cukup durasi 1 jam ya. Saya mesti minta lagi untuk durasi 2 jam nih untuk ngobrol nih. Atau saya bawa komunitas aja ya? Bawa komunitas, bener, nanti kita ngomongin lagi di hari Rabu komunitas diving. Boleh. Tanya langsung sama mereka-mereka juga, apakah alasannya sama dengan saya? Oke. Nah, ini juga bisa menginspirasi seluruh smart listener yang tengah mendengarkan kita. Jadi Mbak Jovi ini dari seorang pegawai kemudian beralih profesi 180 derajat. Kebanyakan itu biasanya kalau kita nih ibu-ibu nih ya, apalagi udah punya anak dan lain sebagainya, memilih profesi untuk pensiun itu jualan baju, jualan kosmetik, masak-masak dan lain sebagainya. Ini enggak loh, menjadi seorang instruktur diving yang menyelam ke bawah laut dengan usia yang sedang lucu-lucunya ya. Dengan usia 50 tahun ke atas ini kan banyak orang impossible, ini nggak mungkin bisa ini. Ternyata bukti nyata terpampang di hadapan kita ini dengan usia 50 tahun ke atas menjadi seorang instruktur diving yang berbintang 5. Wow, keren. Saya benar-benar Ya udah deh. Saya mengerti perasaannya. udah. Saya sepertinya punya inspirasi juga. Sudah. Pada saat usia 50 saya pengen kayak Kak Jovi. Itu seperti perasaan saya waktu melihat itu kan. Iya. Tapi beneran loh. Mau awet muda ke laut aja. Kalau kita ngeliat Mbak Jovi, awet muda banget dengan energi seperti anak muda. Ini ngalang-ngalain semangatnya anak muda, fisiknya anak muda juga. Kita mau tahu nih, sejauh ini karena udah menggeluti profesi ini kurang lebih 20-an tahun lebih ya. 20 tahun lebih ya. Iya. Tapi untuk jadi instruktur udah berapa lama nih? Dari tahun 2012 itu berarti berapa tahun? Ya udahlah sekitar itulah. Iya, mulai dari tahun 2012 ya, hampir 10 tahunan lah ya. Iya. Oke, gitu. jadi seorang instruktur. Nah, laut terdalam di mana sih yang pernah diselami sama Kak Jov? Kalau spot diving di seluruh Indonesia nyaris udah selesai ya, udah kelar. Mulai dari Sumatera, ya semua deh. Kayaknya sudah. Aku nggak bisa berword nih, nggak bisa berkata-kata. Gitu, tinggal ngulang. Karena saya bilang tadi kan, kadang-kadang di satu titik pun dalam satu hari aja kita kembali tuh lain lagi yang kita temui gitu. Tapi alhamdulillah udah deh, sudah hampir tamat semuanya gitu. Tamat semuanya. Iya. Yang terdalam berapa? Kedalaman berapa tuh? Terdalam sih kita nggak bisa ngukur ya, karena kadang-kadang kita nggak sampai di bagian dasarnya kan. Oh iya, ngeri juga sih kalau dasarnya. Iya, topografi si laut yang kita selami itu beda-beda. Ada yang bentuknya slope kayak dari dangkal terus ke bawah dan kita bisa lihat dasarnya. Ada lagi yang tipikal wall kayak dinding gitu. Kayak dinding ya, lurus aja. Tapi kita nggak bisa lihat dasarnya berapa. Oh yes. Gitu. Jadi kita cuma berpatokan kepada penunjuk kedalaman di regulator tadi atau di Divecom. Untuk tahu kita sekarang di kedalaman berapa. Dan biasanya kita menjaga itu nggak lebih dari 20. Gitu. Karena semakin dalam, semakin cepat gas yang akan kita hirup, udara yang akan kita hirup. Nah, kalau kita mau lama-lama di laut, ya udah nggak usah bawa ke bawah-bawah gitu loh. Juga ya. Ya, mau lihat apa sih kecuali kalau pada saat kita mau ngejar hiu misalnya kayak gitu ya. Agak ngeri gitu. Pengejarannya ya. Soalnya dia mainnya biasanya di 30-an kayak gitu. Kalau misalnya buat konsumsi foto atau paling tidak ketemuan kayak gitu-gitu kan bisa. Tapi itu pun nggak lama-lama, kita akan segera naik lagi dan kita akan lebih suka main di sekitar maksimum 20 karena di situ masih banyak yang bisa dilihat. Gitu. Nah, itu yang terjauh laut apa? Yang terjauh ya Papua, Aceh, gitu-gitu kan. Papua keren nggak? Keren banget ya. Gini, kenapa keren? Papua, Kendari, Manado itu berada di pusat segitiga Coral Triangle dunia, gitu. Jadi kebayang kalau segitiga koral dunia itu pusatnya ada di Indonesia dan di titik itu. Itu segala apa sih istilahnya diversity, keanekaragaman hayati dan hewani yang ada di situ itu luar biasa banyaknya, sangat kaya. Semuanya gitu. Ada di kita loh ya. Itu dia. Jadi ya kawan-kawan, kalau Anda orang Indonesia dan belum menjadi diver, belum melihat itu sama kalau Yei punya Ferrari di garasi tapi nggak pernah dipakai. Bener, itu bener banget.
Itu bener banget. Dan sepertinya ini pusat koral dunia loh. Koral dunia ini, dan sepertinya talk show saya untuk hari ini menginspirasi saya untuk menjadi seorang diver. Saya kayaknya mau jadi Pakai penyelam. tuh Ferrari. Gitu kan. Oke, nah itu ternyata laut kita keren-keren, indah-indah Sangat semua luar ya. biasa. Saya kalau ketemu sama diver-diver luar, terus kayak bilang, aduh aku pengen ke Maldives nih, aduh pengen ke Australia, atau pengen ke mana, Thailand, ke Filipina gitu-gitu kan. Aduh, nggak usah deh. Terus kata dia, ngapain buang-buang duit? Kau ke Raja Ampat, kau ke Kendari, ke Manado, ke Bali aja, atau ke Lombok. Itu semua sudah terwakili, nggak jauh-jauh. Orang semua buang duit, orang luar buang duit hanya kita? untuk kesini, Yai mau ke sana, rugi Rugi katanya. ya. Mending Yai manggil orang-orang dari luar gimana caranya supaya Yes. datang ke tempat Yai. Gitu. Betul, itu ya, anak-anak muda yang suka viralkan sesuatu ini mesti diviralkan juga ini. Oke, Kak, ini udah kalau ngelihat waktu, aduh, kita udah mau nyampe di penghujung acara. Gimana sih caranya sampai kita ini bisa dapat license? Oke, belajar diving. Yes. Daftar gitu ya, daftar. Jadi stepnya itu saya akan ngasih buku-buku teori. Ini buku teori sebenarnya nih. Nih kayak gini nih, Kak Priscil. Ini open water diver. Di sini ada 5 bab dan teman-teman akan diajari secara teori dulu ya, belajar teori. Di setiap bab itu ada namanya knowledge review. Mereka akan dipertanyakan apa saja yang sudah dikuasai dari setiap bab. Oke. Gitu. Setelah lolos itu baru kita masuk ke ujian teori. Menguasai ujian teori baru kita masuk ke praktek. Prakteknya itu tadi di kolam 2 hari, kemudian setelah bisa di kolam baru kita ke laut 2 hari. Udah selesai. Gitu. Tinggal tunggu apakah sebagai instruktur saya sudah merasa teman-teman ini udah bisa perform kayak gitu, mastery their skill. Gitu. Kalau mereka kelihatan sudah bisa mahir dengan si skill-skill itu, boleh dinyatakan lulus. Karena gini, sebenarnya orang belajar menyelam itu bukan nyelamnya. Kalau orang disuruh nyelam, diikat aja tali nyelam turun itu sudah nyelam kan? Iya, udah nyelam namanya. Udah nyelam namanya. Tapi nggak punya keahlian. Yang kita pelajari sebenarnya kenapa ngambil license adalah bagaimana mengantisipasi situasi darurat yang mungkin terjadi di bawah laut. Oh, betul. Kita kan masuk ke dunia lain nih. Kita mau pura-pura jadi ikan nih. Iya, dunia gitu. yang tidak sehari-hari kita di sana. Nah, gitu. Kan banyak hal yang bisa terjadi. Misal, kita punya masker ini berembun atau kemasukan air. Mau ngapain? Iya. Kalau di lab kan air juga di luarnya. Nah itu dia, nah itu yang diajarin. Terus kalau misalnya kita di bawah, setiap kali turun ke dalam kedalaman tertentu, telinga akan mendapatkan tekanan, itu sakit. Itu gimana mengantisipasinya? Itu yang diajarin. Misal tiba-tiba lagi nyelam-nyelam terus teman lewat ketendang, ininya lepas, regulatornya lepas dari mulut, cepluk gitu. Gimana tuh? Gimana caranya ngambil lagi kalau misalnya regulatornya itu kan kena terbang-terbang ke belakang gitu. Kesana kemari, ya benar-benar. Gitu. Jadi semua situasi yang diprediksikan akan terjadi dan berpotensi menjadi bahaya, itu yang kita simulasikan kepada student itu sebenarnya. Jadi bukan belajar menyelam, belajar menghadapi situasi darurat yang terjadi, yang mungkin ditemui pada saat menyelam. Sebenarnya itu gitu. Benar. Jadi kita lebih confidence, saya sudah tahu akan kemungkinan yang possibility kejadian bahaya itu adalah dari A, B, C, D. Saya sudah tahu kalau kejadian ini harus begini, kalau kejadian ini harus begini. Terus kalau teman saya mengalami situasi yang kayak begitu, saya harus melakukan apa? Kayak gitu. Makanya apakah saya tinggalin, apa saya tolongin, atau saya liatin aja gitu ya? Makanya si diving itu punya prinsip never dive alone. Stay with your body. Gitu. Jadi kalau masih jomblo cari deh para penyelam. Ya kok untuk badinya aja diurusin, apalagi kamu. Untuk seluruh penyelam-penyelam ya, saya siap untuk menjadi body. Your body di laut. Laut dan darat? Oke. Nah itu dia ternyata fungsinya ya kan. Bukan cuma menyelam doang ya. Kalau menyelam doang jadi batu juga langsung nyelam ikat juga. Ikat aja sudah nyelam.
Itu nyelam. Gaya batu ya, maksudnya diam dan tenggelam. Iya, kayak dada. Plung, dadah. Oke. Gitu, nggak Tapi kalau balik-balik. license-nya itu banyak diajarin untuk keselamatan diri. Ya, lebih ke situ sih, antisipasi situasi darurat. Itu yang diajarkan. Oke. Berapa lama sampai license-nya itu keluar? Sebentar aja sih kan sebenarnya pada saat kita menyatakannya 4 hari itu, instruktur sudah melihat dia perform, itu sebenarnya sudah bisa di report ke kalau PEDI kan di Australia. Secara online dinyatakan bahwa dia ini sudah lulus, udah tinggal tunggu secara online. Paling 3 hari juga udah keluar license-nya. Gitu. Karena sekarang sistemnya online. Oke, online. Jadi ya berarti sebenarnya yang lama itu adalah latihannya ya. Betul. Karena kita latihan setiap hari sendiri ya, itu latihannya. Tapi Sama mau didampingi juga boleh. Sama instruktur. Sama Dia instruktur nggak boleh juga. latihan Nggak boleh sendiri. latihan sendiri. Nah, ingat tadi, maksudnya never dive alone. berenang dulu kan sendiri, mengenal laut, mengenal kolam ya. Harus Oke. berani sama air dulu kan. Baru setelah itu langsung nyari instruktur yang memberikan license dan kita bisa diving bersama pokoknya. Anyway, Oke, Kak, sebagai closing statement dong, apa nih yang pengen dibagikan kepada seluruh smart listener, silahkan. oh ya, satu intinya, kalau misalnya ada yang sering dipahami oleh orang-orang terutama pengen viral ya. Kalau ke laut tuh suka apa-apa dipegang, dipamer, foto cekrik gitu buat diposting. Yes. Itu sebaiknya jangan sekali-sekali dilakukan. No, jadi Never do that. kalau istilahnya gini, datanglah hanya dengan dirimu, tinggalkan hanya jejak kayak gitu loh. Ambillah hanya gambar, tinggalkan hanya jejak kaki aja. Semua yang kita bawa, sampah, bekas makanan, apa segala macam, udah bawa lagi. Dan apa-apa yang ada di dalam laut itu nggak usah kegatelan disentuh-sentuh deh, gitu dipegang-pegang. Gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu barang itu bahaya apa enggak kalau tersentuh sama kita gitu. Benar. Gitu. Jadi jaga jarak sama makhluk. Cukup dilihat aja ya, Yuk. dinikmati. Ya, Nggak usah dipegang, Gitu. apalagi dirusak, itu dia. apalagi dibor. Itu lebih berat lagi kok ngebor sampai ngebor. Inul. Jadul banget. Pokoknya jagalah laut kita karena itu adalah warisan untuk anak-anak kita nantinya juga ke depan ya. Dan ingat, laut itu 70% ada di permukaan bumi. Sebenarnya udara kita itu adalah hasil yang dikeluarkan oleh laut, plankton. Gitu. Jadi kalau kita main-main, kita tidak jaga laut, ya udah selamat aja, mau kita hidup di darat bawa tabung. Oh iya, Karena benar. kita kehilangan udara misalnya gitu ya. Mau kayak gitu? Enggak. Aku juga enggak mau. Makanya saya berharap semakin banyak orang yang mengerti tentang laut. Paling enggak kalau enggak jadi penyelam, dia ngerti bagaimana caranya menjaga laut. Karena dengan begitu caranya kita menjaga bumi ini. Oke, baik. Itu dia tadi pesan yang sangat dalam dan sangat penting sekali untuk seluruh diver ya. Ya, dan Ya. siapapun yang belum diver, jaga laut, please. Dan siapapun yang suka main di laut jangan buang sampah di laut, kesian karena kita juga membutuhkan mereka, kita saling membutuhkan ya. Oke, ini adalah setelah ini saya akan ngobrol banyak lagi. Smart listener penasaran ya kan? Penasaran kan ya? Langsung aja, gimana sih caranya kalau mau langsung belajar langsung sama Kak Jovi? diving. Oke, bisa langsung nelpon atau bisa kontak DM di Instagram. Yes, Instagramnya namanya Jovic. Jovic ya. Pakai nama kayak ada nggak? Oke. Nggak ada ya. Oke. Gitu. Di situ terus kalau nomor teleponnya mau disebutin nggak? Boleh nomor teleponnya. 0811 Mm-mm. 41 23 44. Oke, harap dicatat semuanya smart listener. Gampang ya? Ya, yang mau langsung menjadikan Kak Jov ini sebagai instructor langsung aja dihubungi nomor telepon dan juga Instagramnya. Oke, thank you so much. Makasih banyak. Makasih juga Sisi. Sampai ketemu di laut. Sampai ketemu di laut. Ini untuk yang suka diving jangan takut hitam ya. Nah, ini biasanya kan Hitam? takut ya. Apa itu? Apa itu? Oke, aduh udah deh pembicaraan makin panjang nanti. Thank you, terima kasih sudah hadir Makasih di juga, Studio Kak Smart. Prisil. Iya, sudah hadir di Senin Inspirasi dan demikian semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa menginspirasi seluruh Smart Listener dimanapun Anda berada yang tengah mendengarkan kami atau menyaksikan kami di YouTube dari Smart FM Makassar. Saya Priscilla hari ini pamit undur diri, selamat sore, sehat selalu dan sukses untuk Anda. Bye.